Setelah hanya menghabiskan Rp8.000 dan Rp1 dari kantor Trans 7 menuju Rangkas Bitung, kini saatnya mencoba moda transportasi antar kota lainnya. Dari kereta api lokal, kapal laut, sampai bis kota. Gas! Kereta api lokal dari stasiun Rangkas Bitung memang jadi salah satu andalan transportasi umum menuju Pelabuhan Merak. Tempat duduk sih kurang nyaman ya, karena emang fix ya, nggak bisa diapa-apain nih, tegak banget bro. AC-nya gimana? Dingin banget, sekelas sama kelas bisnis lah. Dengan 3.000 ya, Rp3.000. jauh lagi. Jarak perjalanan sekitar 67 km, biasanya akan ditembus selama 1 jam 45 menit. Tapi tenang, Secret Lover dijamin tak mati gaya karena kehabisan baterai gawai. Pasalnya, setiap kursi kereta punya colokan listrik. Ini yang kita cari-cari. Udah nyiapin casan, emang mau ngecas apaan kan nggak bawa HP? Kenapa ketinggalan? Setelah sampai di stasiun Merak, kami langsung bergeser untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Nah, ini nih yang jadi salah satu tantangan perjalanan via transportasi umum Secret Lover. Berjalan kaki. Karena kami belum beli tiket untuk penyeberangan ke Bakauheni, kami pun memutuskan untuk membeli tiket langsung di loket. Ternyata nggak mahal, hanya Rp30.000 per orang. Info aja Secret Lover, kalau kita memakai mobil, tarifnya mencapai Rp480.000. Mbak, ini saya kemana nih? Saya belum pernah naik, jadi nggak tahu. Ini reguler ya? Reguler ya. Pas ya Pak? Ayo, terima kasih. Terima kasih Pak. Bekal makanan siap, kami pun bergegas menuju ke kapal. Tapi ternyata kami disuruh balik lagi sama petugas. Waduh, kenapa nih? Tiket yang A. Yang A tuh yang mana tuh? Yang ini harus di scan dulu. Di mana? Biar nanti dapat tiket A sama tiket B. Bang bisa scan di arah Pas pintu yang... masuk tadi? Oh. Ini harus di scan dulu. Jadi nanti abang dapat tiket 2, tiket A sama tiket B. Nanti tiket A-nya yang kami ambil, oke. tiket B-nya yang... Ini scan di mana? Di depan tadi ya? Yang pas saya nge-scan gitu? Oh, alah. Print dulu berarti ya? Iya. Oh, oke, coba. Ternyata kertas yang kami pegang hanyalah bukti pembayaran. Untuk jadi tiket harus di-scan dan di-print terlebih dahulu. Kami pun baru tahu, tiket resmi kapal hanya tersedia di aplikasi online. Yang kami beli tadi adalah dari Calo, dan harganya pun selisih lumayan. Ini harga aslinya. Oh, tata harganya beda. Kalau tadi beli di Calo tadi yang saya beli nih Rp30.000, tapi kalau di aplikasi di Verizi itu harganya cuma Rp22.700. Beda, selisihnya lumayan tuh ya. 8 ribuan lah bedanya. Oke. Pengalaman baru. Inilah kapal yang akan mengantarkan kami ke Bakauheni. Kapal KMP Kirana 9. Kapal jenis Roro yang mengangkut penumpang sekaligus kendaraan. Kami pun langsung mencari ruang duduk untuk bersantai sejenak. Kayaknya enak, cuman takut bablas saya tidur itu. Gue pasti tidur sih. Iya. Meski ruang lesehan terbilang nyaman, tapi tidak banyak colokan listrik yang tersedia. Kami memutuskan pindah ke ruang duduk saja, karena harus mencharge beberapa barang elektronik. Adem ya di sini, karena ada AC juga, jadi nggak terlalu panas. Tapi minusnya ya nggak ada chargerannya. Meski kelas reguler ekonomi, kapal ini memberikan kenyamanan yang cukup baik. Di antara ruang duduk dan ruang lesehan, ada beberapa spot charger, TV, dan juga kursi untuk penumpang. Sementara di lantai atas, terdapat kafetaria yang tak terlalu besar. Nah ini sekarang pukul 13.30, setengah 2. Di tiket sih jam 1 berangkat, tapi sampai sekarang belum berangkat. Dan estimasi perjalanan kira-kira 2 jam. Jadi
Kita sembari nunggu jalan, kita istirahat terlebih dahulu, kita ngecas dulu baterai segala macam sambil menunggu kapalnya berangkat. Yang mengejutkan, baru saja kapal berangkat, musik diputar keras-keras di ruang duduk. Wah, ternyata di sini ada biduannya Secret Lover. Gagal istirahat, yang ada malah joget nih. Wah, ngantuk kami mendadak hilang. Sekalian aja ya, kita review aja kapal KMP Kirana 9. Dari luar sih kelihatannya elit, jadi mall aja. Jadi mall. Nah, ini toiletnya ya. Dan klosetnya dulu jongkok ya. Cukup komplit lah fasilitas yang diberikan dengan harga 22.700. Fasilitas yang dapat sebenarnya jatuhnya kayak eksekutif ya. Ini padahal saya naik yang reguler nih. Kami juga baru tahu ada kantin makanan juga di dekat area luar. Oke, makasih. Butuh yang seger-seger. Berapa itu? Ini harganya 22.000 total. Setelah santai sejenak di area kantin, kami beranjak ke kawasan dek kapal. Disinilah mushola untuk penumpang yang menunaikan sholat. Secret Lover tahu nggak? Meski telah diseberangi oleh manusia sejak ribuan tahun silam, jalur resmi pelayaran antara Pelabuhan Merak Bakauheni baru dibangun tahun 1912. Jalur ini digunakan pemerintah kolonial Belanda waktu itu untuk mobilisasi dan juga mengirim hasil bumi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Sampai saat ini, rata-rata Pelabuhan Merak Bakauheni melayani setidaknya 10.000 kendaraan dan 50.000 orang setiap harinya. Kalau mudik, jumlahnya bisa berkali lipat Secret Lover. Nah, udah kelihatan nih. Tuh. Bentar lagi kita bakal sampai di Pelabuhan Bakauheni. Nah, ini kira-kira ini kayaknya waktunya agak cepat, Mas Cang. Ini berapa sih kecepatan perahu dan juga jaraknya tuh berapa Mas? Tergantung kapalnya, Dev. Kalau kapal reguler itu bisa 10 knot. Itu jarak tempuh bisa 2 jam lah ya, 1,5 jam 2 jam. Nah, kalau yang kapal ekspres itu agak lebih cepat karena itu kecepatannya maksimal itu 15 knot. Bisa jarak tempuh 1,5 jam aja. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kapal kami pun bersandar di Pelabuhan Bakauheni. Kami bersama penumpang lainnya langsung menunggu untuk turun dari kapal. Dari info yang kami dapat, ada bis Damri yang melayani perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Terminal Raja Basa Bandar Lampung. Jadi emang aksesnya habis pindah-pindah transportasi dari kapal naik bus lagi. Ini cukup mudah ya untuk pejalan kaki kayak kita yang tidak menggunakan kendaraan yang mengandalkan transportasi umum. Aksesnya gampang, mudah, dan sudah terhubung ya, terkonek. Nah, pasti kalian pada penasaran nih, berapa sih budget yang saya keluarkan dari Jakarta sampai Bandar Lampung? Total budget yang saya keluarkan ini transportasi doang ya. Itu totalnya Wah, ternyata telat Secret Lover. Damri terakhir beroperasi pukul 3 sore. Lewat dari itu, kami harus naik bus umum. Itu pun masih menunggu lama. Di masjid ya. Santai dulu. Sembari nunggu bus ke Raja Basa. Jadi kita nyantai dulu di sini. Kita semua ibadah. Ya. Pukul setengah 6 sore, kami langsung menuju tempat pemberhentian bus. Tarif yang kami keluarkan ialah Rp60.000 per orang. Tarif termahal sementara. Bus umum yang kami naiki melewati tol untuk sampai ke Terminal Raja Basa Bandar Lampung.
jam berapa ini? 7:30, ngantuk banget. Ada. Saat tiba di Terminal Raja Basa, kami tidak melihat ada angkutan kota yang standby di sekitar Terminal Raja Basa. Ternyata, angkutan kota setelah pukul 6 sore sudah tidak lagi beroperasi. Wah, agak susah nih kalau kemalaman kayak kita. Jam segini, jam 8 malam nih. Udah nggak ada transportasi lagi, jadi terpaksa kita harus naik transportasi umum online. Oke, let's go. Kita udah lapar banget. Akhirnya, kita sampai juga di salah satu resto Pindang Patin di Bandar Lampung. Tujuan awal kita dari kantor. Perut lapar ditambah capek benar-benar membuat hidangan ini lezat paripurna. Ya, selesai sudah perjalanan saya dari Jakarta ke Lampung. Naik transportasi umum ditutup dengan nikmatnya Pindang Patin khas Lampung. Nah, pasti kalian pada penasaran nih, berapa sih budget yang saya keluarkan dari Jakarta sampai Bandar Lampung? Total budget yang saya keluarkan ini transportasi doang ya, itu totalnya 105.000. Murah banget kan? Jujur sih murah banget ya. Bener-bener cuma 100 ribuan bisa banget dari Jakarta ke Lampung. Tapi Bang Cang juga mau ngasih tips and tricks nih buat kalian. Pertama, alangkah baiknya kalau kita berangkat itu dari sore ya. Tadi nih kita jalanin dari pagi tadi 13 jam. Jadi kalau kita berangkat sore itu sampainya pagi. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya ya.